Pasar tradisional yang biasanya ramai akan pembeli akhir-akhir ini mengalami penurunan. Kondisi pasar yang sebenarnya masih ramai akan pengunjung, namun ternyata tidak banyak yang melakukan transaksi jual beli. Hal ini terjadi sejak masa pandemi COVID-19. Tidak banyak perubahan yang terjadi pasca pandemi, padahal pasar adalah pusat ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Lantas, apakah yang sebenarnya terjadi? Mari kita kulik bersama-sama penyebab terjadinya fenomena sepinya pembeli di pasar tradisional. Blong itu udah biasa buat kami. Kalau sekarang 1-2 udah bagus, padahal lebih murah ke sini gitu. Pendapatan customer kan nggak kayak dulu. Yang beli juga menurun, permintaan juga menurun, omset kami juga menurun. Pedagang lagi pusing-pusingnya memutar otak untuk mensiasati penurunan daya beli masyarakat. Itu bisa terjadi sih Mas, jadi nanti pasar tradisional itu bisa saja hilang. Mulai dari itu, saya mulai turun. Tapi banyak juga yang membanding-bandingkan harga, bukan kualitas tapi harga. Kita tanpa tipu-tipu. Sepertinya daya beli masyarakat akhir-akhir ini lagi nggak baik-baik aja. Ini yang bikin resah tuh online. Saya tuh nggak suka yang balesin orang lewat chat tuh nggak suka gitu. Saya langsung face to face gitu loh. Jadi pedagang-pedagang nggak bisa jual lagi. Pasar tradisional adalah tempat di mana kegiatan jual beli dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki pasar dan jumlahnya pun tidak sedikit. Hingga saat ini, pasar tradisional masih populer di kalangan masyarakat. Namun, munculnya era digitalisasi membuat kondisi pasar tradisional tidak seramai dulu, apalagi sejak pandemi COVID-19 menerpa. Hal ini memperparah perubahan perilaku konsumen. Lalu, bagaimana kondisi pasar tradisional sekarang? Saya jualan di sini itu udah sekitar dari 2014, berarti hampir 11 tahun. Tentunya kondisi pasar setelah COVID ini ya cuman sistem adang-adang Mas. Kadang ya ada yang mampir, kadang ya blong, itu udah biasa buat kami. Iya, jadi untuk pasar tradisional itu untuk saat ini memang lagi sepi nih Mas nih. Ya memang ada kendala sepi. Ada pengaruhnya cukup signifikan. Biasanya banyak pengunjung yang datang aja gitu. Rata-rata gini itu memang menurun. Nah ini nggak ada pengunjung. Nah ini sampai sana nggak ada pengunjung. Itu nggak lakunya pesat ini pokoknya. Kalau dulu tuh tetap laku kok Mas. Ini kadang-kadang satu hari itu nggak ada pengunjung ya cuma seperti ini. Hampir setiap hari itu pasti ada 10 orang lah. Kalau sekarang 1-2 udah bagus. Ya karena daya belinya itu menurun. Sebelum COVID itu kita mungkin sampai nggak duduk itu ya, karena saking banyaknya customer itu. Kalau sekarang ya Ini ada 5 orang aja bejo. Tapi sekarang untuk makan aja kayaknya tombok Mas. Puncak penggunaan e-commerce terjadi saat pandemi. Para pedagang berharap agar pandemi ini segera berakhir supaya mereka bisa kembali berjualan seperti biasa di pasar. Namun, setelah pandemi berlalu, kondisi pasar tidak banyak mengalami perubahan. Sepertinya konsumen sudah terbiasa berbelanja online daripada harus datang langsung ke pasar. Seberapa pengaruhnya sih hadirnya e-commerce bagi para pedagang di pasar tradisional? oh, berpengaruh, lumayan. Tapi setelah COVID tiba, itu tuh kayak mereka itu lebih beralih ke marketplace kayak gitu. Terus kalau nggak di toko-toko yang nggak jauh dari tempat tinggal mereka gitu. Dulu banyak yang start banyak. Pengrajin dari mana, dari Bogor, dari Jakarta banyak. Sekarang nggak ada, pada online semua. Terus pesaing-pesaingnya diantaranya memang dengan onlinean itu untuk sementara ini kan sebagai pesaing-pesaing juga. Online, padahal online itu ya Mas, nanti barangnya yang dipajang itu sama ini sok lain lebih murah gitu. Bisa aja marketplace itu kan cuman fotonya, misalnya kita pakai kualitas bahannya yang grade A, bisa aja mereka jual yang grade B, kan customer nggak tahu. Yang beli juga menurun, permintaan juga menurun, omset kami juga menurun. Kita diambilin malah dari Shopee sama Tokopedia itu. Orang datang ke sini. Kenapa sih orang-orang lebih milih ke marketplace? Yang pertama Mas, itu dia bisa menghemat perjalanan Mas. Jadi dari rumah aja itu dia bisa hanya menggunakan internet. Ya yang menurut orang yang bisa online ya bagus. Nah saya kan nggak bisa.
Semua pun dagang apa online semua, dari anak-anaknya online semua. Dari sini terus dibandingkan sama online, biasanya lebih murah online. Namanya di online kan nggak bisa lihat apa batunya dikurangi apa. Silakan beli di toko online, tapi kan mau kena ongkir nantinya, tidak tahu sebetulnya harga aslinya. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia mencatat jumlah pengunjung pasar merosot 80% pasca COVID-19. Kemudian, Badan Pusat Statistik di tahun 2022 mencatat jumlah pengunjung pasar rakyat menurun sekitar 15-20% setiap tahunnya sejak 2020. Turunnya daya tarik pasar diakibatkan oleh persaingan dengan e-commerce. Ketika daya beli masyarakat turun, mereka akan cenderung membatasi pengeluaran atau mencari alternatif yang lebih murah. Hal inilah yang membuat transaksi di pasar tradisional menurun drastis. Apakah penurunan daya beli masyarakat benar-benar terjadi beberapa tahun belakangan ini? Kayak nggak DWI gitu loh, pasti semuanya ngalamin gitu loh. Semenjak habis COVID ini kan semua pada menurun gitu loh Mas. Ya entah pendapatan lah, entah orang tuh jadi nggak royal lagi gitu loh, beli-beli gitu. Mulai dari itu, saya mulai turun. Ya tentu saja karena ini kan Mas, pendapatan customer kan nggak kayak dulu. Kalau kita tuh, kalau dari luar kota kan biasanya mereka ambil barang dari kami, terus mereka jual lagi. Nah karena ada COVID ini kan otomatis semuanya tuh kan berubah, nggak kayak dulu lagi gitu loh Mas. Persaingan antara pasar tradisional dan e-commerce terus terjadi. Banyak masyarakat yang beralih ke e-commerce karena harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar tradisional. Hal ini karena dari produsen bisa langsung menjual barang dagangannya, sehingga produsen bisa langsung memangkas biaya distribusi. Berapakah omset yang didapat dari penjualan online? Apakah kehadiran e-commerce akan menggantikan eksistensi pasar tradisional? Kalau yang omset dari marketplace itu biasanya di bulan kemarin itu ya, kita banternya di online Mas. Perbandingannya ya bisa di 1:2. Kalau hasilnya offline dan dari offline dan online itu, kalau misalnya offline-nya sepi itu bisa ditutup dengan online. Jadi jangkauannya itu lebih luas gitu. Kadang kita mendapatkan customer dari luar pulau itu dari situ Mas. Walaupun e-commerce semakin berkembang hari demi hari, namun tetap saja masih ada orang yang datang ke pasar tradisional. Sebagai konsumen, kita bisa langsung melihat barang yang akan dibeli. Pengalaman seperti inilah yang tidak bisa didapatkan melalui belanja online. Walaupun media belanja online sudah mengadakan fitur siaran langsung, tetapi tetap saja ada perbedaannya. Dan sebagai konsumen, kita tidak bisa melihat barang dengan detail. Menurut para pedagang, alasan apa yang membuat para pembeli masih tetap berbelanja di pasar? Yang pertama, orang itu dia bisa melihat barangnya itu dengan memegang. Jadi kalau kita melalui media itu kan kita cuman bisa sepil-sepil, terus orang itu oh itu cuman kayak gini aja gitu. Jadi cuman tahu bentuknya atau mungkin teksturnya kayak gitu mungkin bisa kelihatan. Tapi kalau untuk dari segi kualitas enak nggak dipakai itu dia lebih ke kesini gitu loh. Jadi dia tahu buat kualitasnya secara langsung. Kalau orang tua kan pasti akan melihat langsung barangnya. Dan pasti kadang banyak orang tua tuh yang nggak suka lewat marketplace gitu loh. Harap foto orang kita barangnya. Jadi itu adalah kepuasan masing-masing. Saya tuh nggak suka yang balesin orang lewat chat tuh nggak suka gitu loh. Saya suka langsung face to face gitu loh. Orang datang itu pasti apa ya, dengan kualitas. Ya, lihat langsung. Kalau pakaian gini kan ada payetnya gimana, bahannya gimana bisa ngemek gitu. Tapi banyak juga yang membanding-bandingkan harga. Bukan kualitas tapi harga. Apa ya Mas, di pasar tuh juga nggak yang katrok-katrok gitu loh Mas. Maksudnya nggak tempo-tempo dulu gitu loh. Maksudnya masih, sekarang kan banyak yang anak-anak muda kan yang jualan. Kita tanpa tipu-tipu, padahal lebih murah ke sini gitu loh. Pasti produk lebih bagus gitu. Arus e-commerce yang semakin kencang membuat para pedagang pasar harus menerima fakta pahit karena sepinya pengunjung. Banyak sekali para pedagang yang menggantungkan nasibnya di pasar tradisional. Jika keadaan terus begini, maka akan ada banyak pedagang yang merugi. Seperti apa harapan yang diinginkan para pedagang tentang pasar ke depannya? Dan apakah ada program dari pemerintah untuk mempertahankan eksistensi pasar tradisional? Ini dari Dinas Pasar itu banyak program
Jadi untuk meningkatkan pasar lebih ramai lagi, terutama untuk ada itu QRIS juga memudahkan transaksi. Untuk pasar tradisional sih harapannya untuk kedepannya ya itu bisa menjadikan tempat belanja yang seperti dulu lah gitu. Jadi biar orang-orang kan juga pada kesini juga pada tahu kualitasnya. Semoga pasar tradisional tetap bisa menjadi tempat berbelanja untuk masyarakat dari semua kalangan. Bisa dikembaliin sih kayak dulu lagi. Pingin nih, mudah-mudahan nanti bisa kayak dulu lagi, tapi ya enggak begitu lagi, tapi bertumbuh kayak kemarin. Kalau manusianya mau inisiatif dan kreatif, insya Allah kita masih jalan. Ya bisa apa sih menjalin komunikasi yang lebih gitu loh Mas. Lakukan perbaikan secara terus-menerus berkesinambungan. Beringharjo itu nggak mungkin mati. Eksistensi pasar tradisional harus tetap dipertahankan. Pemerintah sebaiknya terus memperhatikan kondisi pasar tradisional karena banyak sekali orang yang menggantungkan kehidupannya di pasar. Jika kehadiran pasar tradisional menghilang, maka akan ada efek domino yang dapat merusak roda perekonomian Indonesia.